Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa semuanya. Selamat datang, selamat menyaksikan kepada teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan tentunya. Ini terutama untuk Jeki Sensei selaku dosen pengampu mata kuliah kesusastraan Jepang kelas A. Atas karunia dan rahmat yang Allah telah berikan kepada kita sehingga kita dapat mengerjakan tugas video review karya sastra kontemporer ini dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Di sini saya nggak sendirian ya teman-teman. Saya Virus Bowo juga ditemani oleh teman-teman saya, yakni ada Cairunisa Yunika dan Ania Putri Padilla. Halo teman-teman. Salam kenal. Salam kenal. Nah, jadi teman-teman, kali ini kita akan mereview sebuah buku yang berjudul Memory of Glass karya Akiyoshi Rikako. Pasti teman-teman udah nggak asing nih dengar nama Akiyoshi Rikako Sensei, karena beliau ini memang sudah cukup populer di buku-buku fiksi misteri keluaran penerbit Haru. Nah, selanjutnya saya akan bacakan sekilas mengenai beliau ya teman-teman. Akiyoshi Rikako Sensei ini merupakan lulusan dari Fakultas Sastra Universitas Waseda. Beliau mendapatkan gelar master dalam bidang layar lebar dan televisi dari Universitas Loyola Marymount di Los Angeles. Pada tahun 2008, naskah cerpennya yang berjudul Yuki no Hana mendapatkan penghargaan dari Sastra Yahoo Japan yang ketiga dari 1675 karya naskah cerpen lainnya. Bersamaan dengan naskahnya yang mendapat penghargaan tersebut, 1 tahun setelahnya yaitu tahun 2009, beliau memulai karya dengan kumpulan cerpen berjudul Yuki no Hana serta telah dibuatkan film pendeknya. Beliau sendiri juga terlibat dalam produksi, skenario, dan juga penyutradaraan dari film animasi tersebut. Oke, kalau begitu kita rekap sedikit yuk untuk penjelasan mengenai isi dari buku Memory of Glass ini. Nah, Memory of Glass berkisah tentang aku, yaitu Kashihara Mayuko, yang menderita gangguan ingatan eksekutif, yaitu ia hanya bisa mengingat sesuatu yang disampaikan pada dirinya hanya 10 hingga 20 menit saja, dan merupakan sisa yang ia dapat dari kecelakaan sewaktu ia berumur 21 tahun. Nah, menurut penjelasan para polisi, ia membunuh seorang pria bernama Goda Mikinari atas dasar balas dendam karena Goda sebelumnya pernah membunuh orang tuanya dan melaporkan dirinya sendiri sesaat sebelum ia pingsan di TKP. Nah, kisah ini adalah kisah misteri yang dibalut dengan thriller. Pembaca diajak mencoba memahami kondisi Mayuko, merasakan bagaimana rasanya menderita gangguan ingatan tersebut. Sementara itu, keberadaan dua detektif kepolisian yang mencoba mencari bukti pembunuhan yang dilakukan Mayuko membantu kita, para pembaca, melihat sisi yang berbeda. Saya salut dengan penulis yang bisa meramu kisah sedemikian rupa, sehingga membuat para pembaca itu benar-benar bisa merasakan gemas atau miris di saat Mayuko melupakan hal-hal krusial dalam pemecahan kasus, seperti siapa sih orang yang harus ia percaya. Nah, sebenarnya banyak hal menarik pada buku ini. Salah satunya ialah di saat kita bermain dalam ingatan Mayuko, terutama saya suka dengan cara Akiyoshi Sensei menuliskan sosok Mayuko sendiri dari sudut pandang orang pertama dengan cara yang membuat geram, karena seolah-olah benar menggambarkan hilang dan timbulnya ingatan dari Mayuko sendiri. Nah, ingatan yang hanya bisa melekat sekitar 10-20 menit kemudian ia melupakannya. Sebagai orang yang sangat menyadari betapa pentingnya memori di otak, membaca kondisi Mayuko itu rasanya heartbreaking ya teman-teman. Sudut pandang orang pertama sebagai Mayuko ini kita jumpai di tiap bab berjumlah ganjil. Lalu untuk bab genap diceritakan dengan sudut pandang orang ketiga. Nah, lebih terfokus kepada karakter Yuko sebagai detektif. Nah, sama seperti buku Akiyoshi Sensei sebelumnya, di dalam buku ini juga Akiyoshi Sensei menjelaskan beberapa isu sosial yang ada di masyarakat. Yang pertama ini ada problematika hidup tentang anak yang harus merawat orang tua lanjut usia dengan penyakit Alzheimer yang dianggap menjadi isu sosial dalam buku ini. Alzheimer sendiri merupakan bentuk demensia yang paling umum, berjumlah kira-kira 2/3 dari semua kasus yang ada di dunia. Penyakit ini menyebabkan penurunan kemampuan kognitif secara berangsur-angsur, sering bermula dengan kehilangan daya ingat, perubahan emosi, dan disfungsi eksekutif.
Melihat Mitsuharu dan Mayuko, Yuka teringat permintaan ibunya yang ingin segera pulang dari panti. Awalnya, Yuka merasa ragu karena dulu ia sangat kerepotan mengurus ibunya sendirian di rumah. Tetapi setelah dinasihati panjang lebar oleh Nomura rekan kerjanya, Yuka akhirnya memutuskan setelah kasus ini selesai, ia akan segera menemui ibunya dan membawanya pulang dari panti. Nah, Yuka ini merupakan salah satu detektif yang mengusut kasus pembunuhan terhadap Godami Kinari bersama Nomura. Dia ini juga bisa disebut sebagai karakter deuteragonis dalam novel Memory of Glass ini karena posisinya itu seperti second lead karakter. Sumbangsi pemikiran dan luapan perasaannya terhadap kasus Mayuko ini tidaklah terkira besarnya. Nah, selain isu sosial yang disebutkan tadi, yang kedua yaitu ada isu patriarki. Nah, isu ini ada kaitannya dengan isu sosial yang tadi sudah dibahas ya. Yuka merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Nah, kakak laki-lakinya sudah menikah dan tinggal bersama istrinya. Sedangkan untuk adik laki-lakinya merupakan seorang guru dan tinggal di tempat yang terpisah dengan Yuka dan ibunya. Semenjak ibunya didiagnosa mengalami Alzheimer, Yuka khawatir karena ia sama sekali tidak tahu cara merawat ibunya. Ditambah lagi tekanan yang datang dari keluarga sang kakak dan juga adik laki-lakinya. Adik laki-lakinya ini menolak untuk merawat ibunya dan mengatakan bahwa mengurus orang tua itu adalah kewajiban perempuan. Padahal sebagai seorang guru ya, seharusnya ia mengajarkan kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan untuk kakak laki-lakinya bersikap tidak peduli dan memberitahu bahwa ia dan istrinya tidak mau tinggal serumah dan merawat orang tuanya dengan alasan mereka tidak akan sampai menuntut warisan kepada ibu Yuka. Sikap kakak dan adik Yuka ini tentu saja membuat kita sebagai pembaca pastinya geram ya. Sebagai seorang anak tentu saja mereka punya tanggung jawab kepada orang tuanya, tidak terkecuali anak laki-laki. Mereka tidak bisa begitu saja meninggalkan tanggung jawab hanya dengan alasan karena perempuan. Nah, ketika kita membaca buku ini, kita bisa mengetahui nih bahwa Akiyoshi Sensei berhasil membuat pembaca terus menebak-nebak, menerka-nerka siapakah dalang dibalik kasus pembunuhan ini. Seakan-akan selalu muncul suatu pertanyaan yang menggantung di pikiran pembaca. Setelah awalnya menggeret rasa curiga pada tokoh A dengan berbagai bukti yang ada, akan tetapi di bab selanjutnya ini muncul bukti-bukti yang mengarah pada tokoh B maupun seterusnya, menjadikan cerita yang dimuat dalam buku ini bersifat anti klimaks. Tidak hanya itu saja, bacaan bergenre thriller memang selalu menyuguhkan plot twist baik di tengah maupun di akhir cerita ya teman-teman. Dalam hal ini, Akiyoshi Sensei mampu mengeksekusikan plot twist dengan baik sehingga klimaks cerita sangat tidak disangka-sangka. Nah, untuk pembawaan ceritanya berlangsung cepat dan hampir semuanya merupakan scene-scene yang penting ya teman-teman. Tidak banyak adegan yang membosankan. Kemudian ada isu sosial mengenai konflik batin Yuka terhadap penyakit demensia yang dialami oleh ibunya. Juga sangat menyentuh hati tentunya. Betul sekali. Tapi tentunya ada kekurangan ya. Dari segi cerita ini sebenarnya tidak begitu banyak, tapi sedikit aja karena memang sudah tertutupi dengan kelebihan-kelebihan yang sudah Abu jelaskan tadi. Nah, sebagai contoh ya, pada bab awal, sebelum kita tahu bahwa karakter aku, yaitu Mayuko, yang mengalami gangguan ingatan, kita akan sedikit pusing dengan pemikiran yang terus berubah-ubah. Nah, selama membaca di pertengahan cerita, kita akan terus disuguhkan banyak bukti yang mengarah pada pelaku. Lalu kemunculan tokoh yang lagi-lagi memunculkan pertanyaan, disusul dengan aksi kejar-kejaran dan kekerasan yang begitu mencekam, hingga sampai di titik di mana twist cerita diungkap. Nah, setelahnya baru dijelaskan bagaimana kejadian yang sebenarnya itu terjadi. Mungkin akan lebih bagus ya jika fakta-fakta kejadian itu lebih dulu disuguhkan dalam cerita saat cerita mulai memanas. Nah, benar-benar. Jadi begitu dulu ya teman-teman untuk review dari buku Memory Glass dari kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke konklusi atau kesimpulan dari keseluruhan review. Bagi orang-orang yang sudah membaca karya-karya Akiyoshi Sensei sebelumnya, buku ini menjadi salah satu judul yang direkomendasikan. Bukan berarti karya Akiyoshi Sensei yang lain itu kurang bagus atau semacamnya, tapi Memory of Glass ini dirasa menjadi suatu karangan
yang lebih fresh dari Akiyoshi Rikako Sensei. Karena karangan-karangan sebelumnya itu umumnya hanya memiliki dua vibes, yaitu mencekam dan berakhir membahagiakan. Tetapi dalam novel ini, Akiyoshi Sensei itu berhasil mencoba genre baru yang membuat pembacanya itu dapat merasakan sedih, cemas, heartbreaking yang dirasakan karakternya tanpa meninggalkan ciri khas crime misteri dengan plot twist yang mengejutkan. Untuk penilaian dari kelompok kami memberikan rate berapa teman-teman? 8,5 dari 10. 8,5 dari 10. Yeay. Oke, jadi karena memang sudah selesai nih ya, sampai di sini aja teman-teman. Kita bertiga pamit undur diri. Oke, kita berjumpa lagi mungkin nanti ya di tugas-tugas video selanjutnya. Teman-teman barangkali ada kan. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua. Jumpa lagi. Jumpa lagi.